setiap hari. Besarlah kesetiaan Tuhan. Semua kita yang merasakan kesetiaan Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Engkau yang kami agungkan di atas segala-galanya. Engkau yang kami perlukan dari apapun Tuhan. Mari Bapa di surga, saat ini kami datang merendahkan hati kami. Kami perlu Engkau, jamahan-Mu, kelewatanmu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Engkau mengurapi kami semua mulai dari altar ini sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, biarlah Tuhan berkenan atasnya, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tanggalkan segala beban hidup kami, segala masalah kami. Dan hari ini kami mau fokuskan hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau membawa setiap pujian dan syukur kami. Sebab besar kesetiaan-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan dari Tuhan telah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau ambil alih dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang menyadari kebaikan Tuhan selalu nyata, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu.
dapat tinggal berdiri. Saudara mungkin yang sudah lututnya tidak kuat lagi, saudara, tidak apa-apa, saudara duduk saja, tetapi hatimu penuh syukur. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya.
Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau tetapkan hati kami Tuhan, untuk tetap setia mengiring, melayani Engkau, dan mengikut Engkau ya Tuhan. Walaupun terkadang ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan tak kerjakan bagi kami. Kadang kami balas segala kebaikan-Mu, namun ini kami mau tetap setia. Kami mau tetap mencintai Engkau, mengasihi-Mu ya Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia, yang Tuhan takkan mungkin ku lestari. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia, untuk mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita tetap setia dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku
jiwa dan roh kami, segenap pikiran hati jiwa kami, untuk memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami, melawati kami, menjamah setiap keberadaan kami. Punya persoalan dan masalah, kami percaya firman Allah yang hidup adalah solusi yang paling terbaik. Oleh sebab itu harapan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah dan melawati kami dalam pemberitaan sabda firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga lawatan-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu yang hidup itu terpatri di dalam hati kami. Kami kuat dan kokoh karena Tuhan, kami mampu karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah, problema, dilema kehidupan, kami yakin satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sudah banyak memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan saatnya kebenaran firman-Mu Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa, melengkapi dan mengurapi kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan, urapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Haleluya saudara, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, sehingga kita bisa masih ada pada pagi hari ini. Ya, kita sudah berada di pertengahan tahun, sedikit bulan lagi, ya, kita akan menanjak ke Natal lagi. Nah saudara, saya terlambat tadi karena Ibu Gembala sakit, jadi saya urus dulu semuanya baru saya tiba. Dan juga saya juga agak keadaan tubuh lemah setelah pulang dari kunjungan bawa bantuan bersama Pak Roni, Pak Paulus, bersama hamba Tuhan berapa. Ya puji Tuhan, kami jalankan semua apa yang menjadi tanggung jawab dan beban untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Konawe di wilayah 2. Kalau secara sekilas balik ke sana saudaraku, perjalanan kami puji Tuhan, ya, sekalipun saya bersama dengan Pak Roni ada beberapa supir tidak bisa masuk menuju ke SPE, yang pergi beberapa orang saja hamba Tuhan. Saya tidak mau masuk karena apa? Yang saya lihat sampannya atau katintingnya ini biasanya kan ada sayapnya, ini tidak ada, perantok. Nah kalau saya duduk di atas, saya orangnya harus bergerak. Nah kalau saya tarik nafas panjang-panjang baru bergerak, bisa-bisa terbalik perahunya. Nah itu saya jaga, saya tidak mau ikut. Akhirnya itu juga teman-teman yang pergi ke dalam puji Tuhan, mereka senang, tapi juga beratnya kaki mereka saudara. Bahkan ada yang pulang yang bawa bantuan terdalam itu dari Kendari, dia turun dari perahu itu langsung setengah mati, dia punya kaki tak kancing saudara. Kenapa tidak bisa bergerak? Masalahnya di tempat situ ada begitu, jadi kalau saya tadi kita balik sudah. Dan itu yang dijaga. Karena ada kelompok peraya dia nenek ejong. Nenek buaya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Singkat waktu saja saudara ya, karena saya harus pulang. Saya minta maaf tidak selesai ibadah sebentar, selesai firman saya pulang karena Ibu Gembala di Teratat sakit, jadi saya harus handle semua pekerjaan Tuhan di sana. Kita buka dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Kolose pasal 6, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kalau tidak keberatan kita sama-sama baca ayat ini saudaraku. Kalau sudah dapat katakan amin. Nah, kita baca bersama-sama ayat ini, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur.
Haleluya, silakan duduk. Saudara, dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus, Paulus menerangkan, menjelaskan kepada jemaat yang ada di Kolose di sana, bahwa hidup ini tidak boleh kurang daripada apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kepenuhan hidup di dalam Tuhan adalah Yesus dan pribadi Kristus itu segala-galanya dalam diri kita. Sehingga perjalanan langkah hidup kita hanya melakukan sesuatu yang benar. Dan Kristus yang hidup di dalam kita, Dia yang memenuhi segala aspek hidup ini. Kalau orang yang dipenuhi dengan dunia, orang itu akan sifatnya karakternya sama dengan dunia. Kalau orang hidupnya karena Tuhan, pasti hidupnya juga seperti Tuhan. Maka pribadi Kristus itu harus melekat di dalam hati kita, sehingga menjadi satu kepenuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dari setiap langkah, dari setiap pribadi kita, pasti itu akan menuju kepada janji yang kekal. Nah, saudara perhatikan di sana katakan, ada kata kamu, menunjukkan bahwa dia bukan. Ini adalah sifat daripada apa yang selalu disampaikan oleh Paulus. Kalau kata kami, kata kita, kata kami itu menunjukkan kepada pribadi Paulus, orang-orang yang ada di bangsa Israel atau orang Yahudi. Kalau kata kamu di luar dari ini menunjukkan bahwa itu pribadi-pribadi yang ada di luar dari Israel. Maka saudara dan saya ditunjuk bahwa kata kamu telah menerima Kristus Yesus adalah satu pribadi yang dimana Kristus itu punya kuasa. Kristus itu punya hak dan otoritas. Dan Dia punya anugerah kasih. Dan kalau Dia berikan kepada jemaatnya, kepada umatnya, menunjukkan bahwa dalam umatnya itu ada daya tarik tersendiri. Ada kuasa di dalam umatnya itu, saudara. Sehingga Allah selalu memberkati kehidupannya. Perhatikan baik-baik, kamu telah menerima Kristus Yesus. Paulus katakan, semenjak kamu menerima Kristus Yesus itu, bagaimana hidupmu? Ketika kamu menerima Kristus itu, bagaimana sifatmu? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana cara melakukan firman Tuhan dalam hidupmu? Ini ketika kita menerima Kristus Yesus. Menerima Kristus Yesus itu adalah sesuatu menjadi tanggung jawab dalam diri kita. Pribadi-pribadi. Sebab sekarang kita lihat tantangan dunia sekarang, pengajaran dunia sekarang selalu akan meneror pribadi-pribadi kita yang sudah benar. Yang benar bisa disalahkan. Karena kenapa? Karena pengaruh daripada ajaran-ajaran itu. Buktinya sekarang kita bisa melihat di dunia maya sekarang banyak sekali keluar ajaran-ajaran ini. Tapi ketika saudara tinggal di dalam Kristus, saudara ada di dalam Kristus, kata firman Tuhan, saudara mengenal Kristus dengan benar, percayakan hidupmu, maka engkau akan melihat yang lebih daripada apa yang engkau rasakan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku, dia katakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Persoalannya, di dalam Yesus itu semuanya ada. Paulus memaparkan hal ini bukan tidak punya alasan, karena dia sudah mengambil pengalaman dari hidupnya. Bahwa ketika dia belum mengenal Kristus secara pribadi, bagaimana hidupnya, dia hanya terpapar dengan cara adat istiadat dalam pribadinya, saudaraku, pengajaran-pengajaran itu. Dia hanya berada dalam satu ikatan dengan Taurat dalam hidupnya. Dan dia selalu didoktrin untuk mau menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika pengenalannya akan Kristus lebih lagi dan menjadi alasan dia menulis surat ini, bahwa ternyata dia katakan di sana, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Sekalipun saudaraku dia berkata ketika dia sudah menerima Kristus Yesus pribadinya, maka di dalam Galatia dikatakan sana ayat 20 dikatakan hidup, namun aku hidup, tetapi bukan lagi yang aku hidup di dalam aku. Terjemahan lama berkata begini, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena ketika dia mengenal Kristus, dia sudah melihat dan terbuka mata rohaninya, ternyata di dalam Kristus itu ada segala-galanya. Saudara mau ingin menerima segala-galanya? Saudara mau menerima janji yang seutuhnya? Saudara pasti mau menerima dan sepakat, kita tidak mau tidak diberkati, kita semua mau diberkati. Amin. Kalau kita mau diberkati, mari kita tinggal di dalam Dia. Kita tetap hidup di dalam Dia. Hendaklah hidup ini. Kemarin waktu saya ikut 1 hari dalam seminar yang diadakan oleh STT kami, Senior Bio di Tua, dia katakan begini,
Dia sebut dosen kami atau rektor kami cuma 2, saya tambah 1. Ya, dia katakan begini, hidup itu belajar. Amin. Hidup itu belajar. Kalau hidup ini tidak pernah belajar, berarti kita bukan lagi mau dipikir mati. Karena orang mati tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi selama kita menumpang di bawah kolong langit ini, dan napas masih ada di badan kita, pasti kita masih mau belajar. Secerdas apapun kita mau belajar. Ya, semua itu kita masih mau belajar. Sebab insting kita selalu mau berkembang dan selalu mau maju. Dan itu dia katakan hidup itu mau belajar. Yang kedua, hidup itu menabur. Dia katakan. Nah saudara, kalau hidup itu mau menabur, mari kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam diri kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab diri kita di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau menabur, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hal yang tidak baik, jangan sisanya kita berikan kepada Tuhan. Karena hidup kita tetap dikatakan sini, tetapkanlah hidupmu di dalam Tuhan. Kalau engkau tetap di dalam Tuhan, pasti segala-galanya Tuhan akan sediakan. Amin. Segala penyakit dan segala makanan akan diberikan Tuhan, dan penyakit akan dilalukan. Itu kata firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin dalam diri kita. Nah, ketika dia katakan hidup itu menabur, mari kita beri yang terbaik. Saya tambah 1, hidup itu menuai. Amin. Kalau kita sudah belajar, kita menabur, kita mau menuai. Dan ketika kita menuai, pasti ada pernah yang kita tabur. Amin. Tidak mungkin sesuatu yang kita tuai tidak pernah kita menabur. Makanya ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur oleh orang yang tidak baik, pasti yang tidak baik juga akan dituainya. Dosa yang ditabur pasti dosa juga yang akan dia tuai, maut yang dia tuai. Maka itu saudaraku, kalau kita hidup itu menabur, mari kita hidup menuai dengan baik. Taburlah yang baik. Taburlah untuk Tuhan, taburlah untuk pekerjaan Tuhan yang baik. Jangan banyak yang neko-neko di dalamnya. Ketika engkau lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan lurusnya hatimu dan pikiranmu. Tidak ada lagi yang membuat di belakangmu engkau tidak bisa lakukan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Kata firman Tuhan di sini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saya mau uraikan ini satu persatu, tetap hidupmu di dalam Dia, saudaraku, ini panjang. Tapi saya kasih 2 poin saja dulu. Kalau saudara, bagaimana caranya kita tetap hidup di dalam Dia? Apa yang ada di dalam Dia? Pertama, untuk tetap hidup di dalam Dia, kita harus menjadi bersih. Dan siapa yang memberi bersih kita adalah firman Allah. Itu kata Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang 3. Dikatakan begini, kamu memang sudah bersih oleh karena kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau bersih supaya kita berkenan kepada Tuhan? Adalah kita tinggal di dalam Dia. Hidup kita taruh di dalam Dia. Tetapkan di dalam Dia. Supaya kenapa? Kita terus berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, supaya bagaimana hidupmu tetap di dalam Dia, selalu engkau menjaga hatimu. Sebab hati ini kadangkala merusak apa-apa yang tidak baik. Makanya tidak sedikit punya anak itu yang memberontak. Dan juga tidak sedikit juga punya anak yang berhasil. Oleh karena apa? Ada edukasi dari orang tua. Maka di sini yang kedua kita menjaga hati. Hati ini perlu dijaga. Kata Amsal pasal yang ke-4 ayat 23, jagalah hatimu. Dan banyak itu tentang hati. Tanamkan di dalam loh hatimu. Supaya kenapa? Engkau menjadi hamba Tuhan yang benar. Engkau menjadi jemaat Tuhan yang benar. Saya tidak sampai di sana saja, saudaraku, cukup di situ. Tapi saya mau lanjut. Kalau saya akan ada beberapa poin, saudaraku. Kalau dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saya mau katakan itu, ada apa di dalam Dia? Ya. Kalau kita mau memperhatikan itu, ada apa di dalam Dia? Itu urusan saudara cari sendiri. Ya. Kemudian yang ayat yang ke-7. Ini kata hendak yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya yakin, saudara, orang yang sudah setiap hari melatih dirinya ibadah, pasti dia berakar dalam Tuhan. Nah, saya kasih satu contoh lagi, seperti yang kami waktu ikut seminar. Dan Ibu Maya ada, karena mereka lagi mau ikut ujian skripsi waktu itu. Saya hadir 1 hari. Nah, dia katakan begini, kami punya rektor. Ya, contoh ini. Saya sikat jemaat di Transat. Akhirnya bapak-bapak di Transat yang tidak mau datang ibadah, akhirnya datang ibadah lagi. Ibadah permata mereka datang. Nah, saudara tahu, ini satu sepak bola yang terkenal, Cristiano Ronaldo. Ternyata
Apa dia katakan? Kami punya rekor, dia dapat, dia punya ini semua, dia bilang begini. Dia bisa menjadi orang yang termahal dalam pesepak bola di dunia. Karena hari-harinya ketika dia tidak turun lapangan untuk bertanding, dia latih dirinya terus menendang bola. Bagaimana dia menendang bola dengan baik? Dia latih terus, dia latih terus, dia latih terus. Ketika dia latih terus, maka dia adalah orang yang dibayar dalam setahun itu 6 triliun. Karena latihnya. Belum lagi dia punya bonus-bonus. Kalau mau dipikir, hampir kalah, hampir seimbang dengan income-nya DKI Jakarta yang Pak Baswedan yang jadi gubernurnya. 7,1. Sedikit saja. Kenapa? Terlatih terus. Dan latihan itu mahal. Dan saudara, kalau latih dirimu beribadah terus, mungkin engkau berkata 1, 2, 3 kali engkau lakukan merasa jenuh dan bosan. Tapi ketika engkau tekuni dan lakukan itu terus dalam hidupmu, pasti itu akan menjadi berakar dalam hatimu untuk beribadah, dan kau akan lakukan terus ibadah dalam hidupmu. Amin. Dan engkau akan kerjakan ibadah. Sebab di dalam ibadah itu mengandung janji. Janji sekarang dan janji akan datang. Kata Timotius, latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badan itu terbatas adanya. Amin. Kalau latihan itu badan terbatas adanya, mari kita latih diri kita ini beribadah terus. Kita latih hati, kita latih rohani kita. Jangan malas. Sebab kalau malas, itu akan mendapatkan upah. Dan juga sudah mendapatkan upah. Orang yang malas dapatkan upah juga. Maka itu, kalau mau lebih dari upah yang engkau mau dapatkan, jangan malas. Latih terus dirimu beribadah. Sebab kata firman Tuhan yang saya sudah katakan tadi, roti dan air dan makanan itu akan diberkati. Amin. Penyakit akan dilalukan. Itu kata Ulangan. Maka kalau itu dikatakan, kita latih diri kita beribadah, maka kita akan lakukan sama seperti Yosua. Dia latih dirinya beribadah dengan keluarganya. Dia katakan, hari ini saya mau beribadah pada Tuhan. Kamu di mana kamu mau beribadah? Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi fokuskan hatimu kepada Tuhan beribadah. Latih terus. Sehingga ketika engkau latih terus, engkau akan berakar di dalam Tuhan. Kalau tidak berakar di dalam Tuhan, dia mampu dan dia akan bisa tergoyahkan. Imannya tidak labil, tidak stabil. Dia akan mudah terbawa arus. Dengar ini, isu ini cepat sekali. Apalagi sekarang zaman hoax. Jadi kita berhati-hati. Kalau tidak kita tertanam, tidak berakar di dalam Tuhan, kita termakan dengan cara dunia sekarang ini. Maka itu penting kita berakar di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berakar dalam Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau ada buletin-buletin, ya kita baca firman Tuhan. Ada roti hidup, ada yang disebut majalah Mansur, makna surgawi. Baca terus. Nah, sehingga apa? Iman kita dewasa. Bukan cuma iman dewasa, sebab kalau iman dewasa, pasti juga pemikiran secara jasmani fisik kita itu dewasa. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Pasti kita tempatkan diri kita di situ. Kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Maka itu perlunya kita berakar di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan dan akar kita kuat di dalam Tuhan, itu susah sekali cabut. Tapi jangan berakar seperti yang dikatakan Injil Matius. Firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan, orang lewat injak mati. Firman Tuhan yang jatuh di bebatuan tidak akan cepat, tidak akan bisa bertahan lama karena akarnya tidak akan bisa sampai ke tanah, tidak bertahan. Ketika terik matahari datang, dia akan mati dan layu. Yang jatuh di semak belukar itu susah hidupnya, selalu ditimpa dan ditindis oleh persoalan masalah hidup, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak dan lain sebagainya. Tapi ketika firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, di hati yang baik, apa dikatakan? Dia akan menerima berkat 40 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Berarti diklasifikasikan juga. Orang datang gereja juga diklasifikasikan. Dia punya kerohanian, dia punya daya tangkap, daya serap firman Allah. Ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang 100%. Kalau saya tidak usah banyak-banyak. 1 minggu 25%. Amin. Hari minggu kedua 25%. Sudah berapa persen saudara? Sudah berapa persen?
Minggu ketiga 25%. Sudah berapa? 4 minggu, minggu keempat 25%. Dalam 1 bulan berapa? 100%. Amin. Itu bonus-bonusnya itu ibadah dengan persekutuan. Masih ada. Iya kan? Saudara datang doa persekutuan malam, masih ada firman. Ibadah permata, masih ada firman. Dan itu bonus. Bagaimana cara bonus itu bisa terpatri di dalam hati kita? Latih dirimu beribadah. Dan ketika engkau berakar di dalam Tuhan, pasti hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau sudah berakar dibangun, terus kemudian hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dewasa iman. Kemarin di fellowship dibahas tentang iman. Tapi cara pembahasannya juga ya saya mau katakan begini. Iman dengan percaya beda. Saudara amin kan? Iman dengan percaya beda. Halo? Bisa dimengerti? Iman dengan percaya itu beda. Masih ragu. Kalau yang seperti begini susah masuk surga. Karena saya sudah tanya. Saudara sepakat kalau kita katakan iman percaya itu beda? Saya tidak akan suruh saudara masuk neraka. Tidak, saya tidak akan kemudi saudara ke neraka. Tapi saya meminta saja saudara percaya atau tidak. Saudara percaya iman dan percaya itu beda? Bisa? Saya menjelaskan saudara. Saya akan jelaskan. Kalau percaya, itu nanti kita lihat baru kita percaya. Saya lihat dulu. Kalau saya belum lihat, saya tidak mau percaya. Itu manusianya kita, saudara. Seperti siapa? Thomas. Kalau belum jari saya ini mencucukkan di tangan Tuhan Yesus yang ditusuk dengan paku, saya belum percaya. Bayangkan, sudah sekian tahun ikut dengan Yesus. Sekian lama ikut dengan Yesus. Masih ada di Yesus disaksikan dalam hidupnya. Kurang percaya. Apalagi saudara yang belum pernah lihat Yesus, tapi sudah mengalami kasih Yesus. Percaya apa enggak saudara? Percaya apa enggak? Mau masuk surga apa enggak? Kalau mau masuk surga, percaya. Nah, itu saudara tahu dia lakukan. Nah, percaya itu nanti kita lihat baru kita percaya. Dan iman juga berkata, kalau iman, kalau sudah dilihat bukan lagi iman. Dan iman itu dia akan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Itu kata Ibrani. Sebab tanpa iman tidak satupun orang bisa masuk surga. Maka iman itu penting dalam hidup kita. Apa itu iman? Sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak dirasakan, sesuatu yang tidak pernah didengar, tapi itu Tuhan sediakan karena kita beriman. Ada yang sudah pernah mengalami dalam rumah tanggamu iman itu? Ketika engkau merasakan sakit, engkau berkata, Tuhan, saya mau iman ini sakit supaya hilang. Jangan berkata, Tuhan, ini sakit saya mau imani terbawa di dokter, masuk rumah sakit di opname. Ada yang mau begitu? Tidak ada yang mau. Nah, oleh sebab itu kalau kita beriman, pasti kita berakar di dalam Tuhan dan kemudian dikatakan di sana bertambah teguh di dalam iman. Iman adalah sesuatu yang akan membangun hidup rohani saudara bertumbuh. Kalau iman merasa mulai kerdil, mulai tidak lagi bisa bertumbuh, perlu ada introspeksi diri, perhatikan hidup kita. Percaya bahwa kehebatan kuasa Tuhan itu selalu ada dan selalu membuat hidup saudara dan saya semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Itu kata 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata, janganlah kamu goyah. Amin. Janganlah kamu goyah, tetapi soal persekutuan di dalam Tuhan, ibadahmu tidak akan sia-sia. Sebab apa? Ada neraka yang menunggu. Ada neraka yang menunggu? Bukan. Ada upah yang menanti saudara. Saudara juga mau juga saya bodoh. Jadi pakai otak kalau mendengar firman Tuhan juga. Otak yang diurapi Allah. Amin. Nanti kalau pendeta dia salah ngomong, saudara tidak punya filter, saudara akan terjerumus dengan ajaran-ajaran sesat. Maka itu saya selalu plesetkan sedikit perkataan saya supaya saudara respect apa tidak, ini yang saya sampaikan. Tapi kalau saudara respect ya puji Tuhan, artinya saudara sudah mulai memiliki kedewasaan dalam hal rohani. Tidak sedikit-sedikit curhat, baper dengan orang-orang lain, tapi selalu bawa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia punya iman mau bertambah teguh.
Amin. Dan ketika kita bertambah teguh di dalam Tuhan, pastikan hidup kita semakin diberkati, rumah tangga kita semakin ditolong oleh Tuhan, penyakit kita dilalukan. Siapa bilang kalau kita sudah dekat dengan siapa bilang kalau kita sudah di dalam Tuhan tidak mengalami kelemahan, tidak mengalami sakit penyakit. Sebagai hamba Tuhan, jujur saya katakan, saya manusia ada, terbatas, kekurangan, kelemahan ada. Bahkan sakit pun juga saya dapat. Kita tidak lebih daripada itu, saudara. Tapi satu yang saya pegang, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya dalam kelemahan terus. Sama saudara juga, tidak akan pernah mengalami kelemahan. Kenapa? Karena saudara tinggal di dalam Tuhan. Karena ada kehebatan kuasa Tuhan. Saya tidak panjang lebar ke firman Tuhan. Tapi mari kita berdatang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, betapa hebat kuasa Tuhan. Kita mau supaya Tuhan berkarya di dalam hati kita, memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, karena berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, kata Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 di sana, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, pasti Tuhan akan beri. Amin. Kalau engkau minta kuasa pagi hari ini, supaya engkau mampu bisa mengkanter setiap cara kerja daripada kuasa kegelapan, segala penghalang-penghalang berkat, segala penghalang-penghalang keberhasilan, segala penghalang-penghalang kesuksesan, kuasa itu akan menghantam segala pekerjaan-pekerjaan daripada roh-roh penghulu di udara, dan segala kelemahan-kelemahan kita Tuhan akan halos. Haleluya. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya.
Engkau sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, jamah dan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Kuasa Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat lawatan pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan Engkau berkarya dan Engkau nyatakan terus kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat yang dewasa dalam Engkau, menjadi jemaat yang Engkau terlatih baik dalam ibadah, baik dalam persekutuan doa. Kami melatih hati, jiwa dan pikiran kami, hidup kami, supaya menjadi satu kerinduan kami dan kebiasaan dalam kami terus Tuhan, di dalam kami memuliakan nama-Mu. Roh Kudus Allah menaikkan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus Allah terus nyata dan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami semua Tuhan. Inilah firman Allah yang sudah kami dengarkan, dan inilah hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, berapa banyak yang telah diberkati dengan firman-Nya. Boleh lambaikan tanganmu. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan.
persembahan kita. Kita dengarkan kegiatan sepekan dalam warta gereja. Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 jam 4 sore ada ibadah wanita Kalvari bertempat di rumah Ibu Esther Mangali di Pesauha, di perbatasan Pelambua dan Pesauha. Kolektan Ibu Yulianti Wani. Dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 7 malam ada persekutuan doa pelayan dan jemaat di tempat ini. Pemimpin pujian Bapak Renol Wani. Hari Kamis 27 Juni 2019 jam 4:30 sore ada ibadah permata bertempat di keluarga Jonathan di Pelambua. Keluarga Jonathan ini berdomisili di lokasi rumah dari orang tua mereka, Bapak Luther Datulau, yaitu di Pelambua. Hari Jumat 28 Juni 2019 jam 12 siang ada doa dan puasa di tempat ini. Dan hari Sabtu 29 Juni 2019 jam 7 malam ada latihan tim altar di tempat ini. Dan hari Minggu 30 Juni, minggu yang terakhir di bulan Juni, kita akan bersyukur beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya jam setengah 8 pagi dan jam 8 pagi ibadah anak pastori. Untuk pelayan pujian dalam ibadah anak Ibu Erlin dan firman Tuhan Ibu Marcelina. Yang bertugas dalam pelayanan ibadah raya hari Minggu 30 Juni 2019 hamba Tuhan Ibu Onim sebagai worship leader, singers Ibu Selvi, Ibu Deborah, Ibu Yuneli dan Ibu Reta Tumangke, pemusik Saudara Brian, Ari, Agung dan Bapak Christian. Pemain rebana Feby, Jessica dan Putri, multimedia Bapak Rajunib, kolektan Ibu Dina Balabiung dan Ibu Dina Sombodatu, penyambutan Ibu Agustina Baik dan Ibu Gembala, soundman Bapak Roni Nandi. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Marcelina Bain minggu yang lalu tanggal 17 Juni. Selamat ulang tahun untuk adik Stevi Mangalik 23 Juli, kepada adik Vegar Exafir Jonathan 27 Juni, dan adik Melody Gloria Palinggi tanggal 28 Juni. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Dan di sini ada undangan dari panitia penyelenggara Youth Camp Gereja Anugerah Bethesda. Ada Youth Camp untuk pemuda, dan dalam rangkaian Youth Camp itu kemah pemuda ada kebaktian kebangunan rohani malamnya. Kebaktian kebangunan rohani atau KKR dilaksanakan hari Selasa sampai hari Kamis tanggal 25 sampai 27 Juni 2019, dimulai jam setengah 7 malam bertempat di GAB Longori, di tempatnya Bapak Pendeta Obed Arum di GAB Longori. Pembicara Pendeta Frankie Maukar dan tim. Untuk keberangkatan mungkin masing-masing dan juga disesuaikan dengan jadwal ibadah-ibadah kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami semua, para umat-umat Tuhan maupun para simpatisan mungkin yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan sementara ibadah, sementara nyanyian pujian terakhir dinaikkan kepada Tuhan, saya mengundang yang berhari ulang tahun minggu yang lalu untuk maju di depan. Akan didoakan oleh hambanya. Ada Ibu Dina Balabiung, Ibu Yuneli, Ibu Marcelina Bain dan adik Stevi Mangalik hari ini, ataupun mungkin jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun minggu yang lalu hari ini namun namanya belum sempat tertera di tempat ini. Kami undang untuk maju di depan. Sebagian sudah didoakan minggu yang lalu, jadi yang belum silakan maju sebentar sementara nyanyian terakhir dinyanyikan. Puji Tuhan, mari kita berikan salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat
Minggu Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih-Mu
yang luar biasa bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, sungguh besar penyertaan-Mu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Sungguh kalau kami tinggal dalam Tuhan, sungguh kalau kami hidup dengan Tuhan, kami menikmati janji-janji Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu yang ajaib Bapa. Sebab kami tahu kuasa itu masih ada sampai hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan hidup kami ya Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu Bapa. Sehingga kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima kuasa itu, menerima janji itu, menerima pertolongan dari Tuhan. Kami percaya kuasa itu tidak meninggalkan kami, menyertai kami hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kuasa itu menolong dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat dalam tangan Tuhan. Engkau yang menghendaki kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur sebab penyertaan selalu ajaib bagi kami. Selalu ada pertolongan, selalu ada jalan yang terbuka di depan kami Tuhan. Sekalipun secara kasat mata jasmani kami sulit kami terima, namun kami percaya dengan iman dan pengharapan kami bahwa pengiringan kami, kesetiaan kami, ibadah kami tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan, tapi semuanya diperhitungkan oleh Tuhan menjadi kebenaran untuk kami berakar bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan terjadi bagi kami. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami hari ini. Umat-umat yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan itu mengalir, menjamah, melawati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat kasih kami Tuhan jamah. Saat ini dia demam, kami mohon tangan Tuhan terulur jamah dia. Lawat anak kekasih kami, sembuhkan dia dari sakitnya, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Ibu Alfrida, Tuhan terus sempurnakan kesehatannya. Semua organ-organ tubuhnya berfungsi dengan normal kembali, dengan kuasa nama Yesus yang ajaib itu menjamah dan memulihkan dia demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang menghadapi pergumulan soal kesehatan jasmani mereka, Tuhan mari Engkau memberkati tubuh mereka dengan firman yang hidup, dengan kuasa yang ajaib, sehingga setiap kelemahan-kelemahan yang dialami oleh umat-umat-Mu Tuhan tidak akan menghambat mereka untuk mencari Tuhan, tidak menghambat mereka untuk bertempur beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, segala penyakit, segala kuasa kegelapan, segala kuasa setan sudah ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya tubuh umat-Mu sehat, tubuh umat-Mu kuat dan diberkati oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Setiap pergumulan umat Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalaupun Tuhan kami belum melihat sekarang kuasa-Mu, nyata pertolongan-Mu, namun terus kami yakin sebab kuasa itu tidak pernah berhenti mengalir, menyertai, membuka peluang, kesempatan, jalan bagi kami, bahkan umat-umat pun. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami terus menaruh harapan kami kepada Tuhan, sebab Engkau yang menyediakan masa depan, Engkau yang menyediakan pekerjaan, Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi setiap umat-umat-Mu, sehingga kami boleh bangkit terus itu untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tim altar yang melayani Tuhan di altar ini, Engkau Allah terus mengurapi, memberkati kami. Biar kami ada kesetiaan, firman-Mu selalu membersihkan hidup kami, mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh menabur yang baik, menabur yang benar. Kami akan menuai berkat yang luar biasa
Kami akan menuai perkara-perkara yang ajaib, yang belum kami lihat, yang belum timbul di hati kami, yang belum kami dengarkan. Kami percaya itu semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kami, yang dengan setia terus mengiring Tuhan, menabur yang terbaik, menabur pelayanan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Bapa di sorga. Berkati semua umat yang telah memberikan korban persembahan pagi hari ini. Balas berkat Tuhan bagi mereka yang setia cari Tuhan, yang setia menabur dengan benar apa yang kami beri, bukan karena apa yang kami punya, tapi karena kami cinta Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kebenaran Tuhan ada di hidup kami. Maka kami menabur dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Semua taburan kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Berkati semua umat yang telah memberikan korban persembahan, yang telah mengembalikan milik Tuhan, yang telah memberikan janji iman untuk pembangunan pagar gereja. Tuhan kiranya terus memberkati, biar lawatan kuasa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana alam, daerah Konawe Utara, dan beberapa tempat yang ada di Sulawesi Tenggara ini Tuhan. Di sana ada banyak umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan masyarakat Tuhan. Mari Engkau mampukan mereka, kuatkan mereka, apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan Tuhan. Mari Engkau Allah cukupkan, sediakan bagi mereka, biar Tuhan hibur mereka semua dengan kuasa yang ajaib, sehingga mereka bangkit kembali, kuat kembali untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, diberkati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan terus memberkati. Kami percaya pemerintah bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa mengendalikan pemerintah dan bangsa kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang mengenal, mengasihi, cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang akan terjadi di depan kami, semua dalam kendali Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, melangkah dalam firman kebenaran Tuhan. Maka kami percaya ada jaminan kuasa Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang hadir hari ini, siapapun kami, orang tua, anak-anak muda, sampai anak-anak bayi, Tuhan berkati jiwa-jiwa baru yang hadir. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat rohani, berkat jasmani senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau buat selama-lamanya. Sebentar kami kembali Tuhan, lindungi kami, tibakan dengan segala selamat di rumah kami masing-masing. Dengan penuh sukacita kami pulang membawa berkat, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kuasa Tuhan nyata menyertai sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, pada tantangan mudah, terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, rahmat, dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya terus hadir di tengah-tengah hidup kita, menolong, menyertai, dan menyediakan berkat yang terbaik. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub tercurah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat hadir menyertai, dan kita nikmati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemurahannya yang lebih dari hidup itu senantiasa menghidupkan kita mulai sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita sebagai sale-salenya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.